Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Halo, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah super indahnya kita mau melakukan sesuatu yang baik. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu atau pada hari Kamis kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat peta pikiran yang mengulangi semester 1 ya. Nah, peta pikiran kita awali dulu dengan membacanya, kemudian mencari kata-kata yang sulitnya, kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kita akan tahu ya. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari tentang infografis ya, yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Infografis ini ada dua kata ya, disatukan ada informasi dan grafis atau grapier. Grapier. Nah, jadi info berarti informasi, menyampaikan informasi. Grafis itu dalam bentuk tulisan indah atau bentuk-bentuk yang menarik ya, grafis. Yang rapi, yang menarik gitu, grafis. Sehingga infografis itu bisa dipahami sebagai bentuk penyajian informasi yang sederhana dengan teks ya, tambahan ilustrasi. Ilustrasi itu gambar-gambar yang menarik agar mudah dipahami dengan cepat oleh si pembaca ya. Jadi sering kalian temukan infografis ini baik di jalan, di medsos dan yang lainnya, di televisi ya. Infografis yang membuat kalian mudah mengingatnya dan bentuknya pun yang menarik ya. Anak-anakku sekalian, infografis ini sekarang sudah viral membuat infografis, bahkan sekarang sudah masuk ke videonya juga sudah ada ya, membuat informasi atau infografis menggunakan video. Nah, tapi untuk kita kali ini dalam bentuk gambar dulu ya. Atau kalian mau buat dengan video nggak apa-apa, silahkan diedit videonya, buatlah yang hal-hal yang lucu tentang infografis, boleh ya. Tapi infografis itu intinya menyampaikan informasi dengan gambar-gambar yang menarik agar orang itu mudah mengerti dan mudah mengingatnya. Hampir mirip iklan ya, tapi kalau iklan itu kan menjual barang atau produk ya, atau jasa. Tapi kalau ini adalah informasi yang harus disampaikan. Oke. Kunci utama dalam membuat infografis adalah rencana yang akan dibuat itu bagaimana, atau konsep menyampaikannya itu bagaimana. Mau pakai kartun, gambar kartun, mau gambar hewan, mau gambar manusia, mau foto manusia boleh. Foto yang ekspresif boleh, misalkan yang sedang ekspresinya bagaimana gitu, boleh ya. Silahkan mau foto kalian sendiri yang digunakan nggak apa-apa, misalkan foto beberapa kali ya. Oke, tapi kuncinya mau menyampaikan itu
rencana menyampaikan itu bagaimana kalau bentuknya. Misalkan kalau mau pakai bagan yang lucu-lucu dan sebagainya. Kemudian tulisannya juga jelas, tidak suram, tidak buram, hurufnya juga bagus-bagus, sehingga orang akan tertarik melihatnya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis itu dengan cara bisa kalian dari misalkan ada sebuah bacaan ya. Kita baca dulu bacaannya, oh ini menyampaikan tentang apa? Oh ini tentang kesehatan misalkan. Tentang keadaan lingkungan. Oh ini buku ini membaca tentang ini ya. Kira-kira kalau kita mau buat infografis yang menarik tentang ini gimana? Ternyata di situ diceritakan misalkan tentang kerusakan kita buat misalkan foto-foto tentang kerusakan alam, kemudian ditambah kata-kata di bawahnya. Kemudian ada lagi tentang misalkan orang akhirnya jadi kekeringan, nah, fotonya kekeringannya bagaimana, susah mencari air dan sebagainya gitu. Kemudian tanaman menjadi kering dan sebagainya ya, lahan pertanian tidak subur lagi. Nah itu ada gambar-gambar foto-fotonya. Oke. Kemudian juga misalkan ada bencananya, misalkan dengan kerusakan lingkungan, itu seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian ada tulisannya yang besar, yang jelas, warna-warnanya yang bagus. Akhirnya orang ketika melihat itu lucu gitu, bagus, mudah mengingatnya. Apalagi kalau dicetak seperti baligo ataupun spanduk, lebih besar tulisannya, lebih kelihatan oleh masyarakat yang membacanya ya. Jadi infografis ini caranya kalian misalkan kalau dari sebuah bacaan rangkum dulu apa yang kalian baca. Ini menceritakan apa? 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Rangkum dulu teks dengan membaca memindai. Nah, memindai itu membaca dengan dalam hati ya. Nah, lihat, baca dulu berulang-ulang, kalian tahu maksudnya isi bacaan tersebut. Kemudian kalian pilihlah informasi penting ya. Nah, setelah kalian pahami bacaan tersebut, ini menceritakan apa, penting informasi tentang apa ini? Oh, ini tentang seperti tentang tadi ya, lingkungan, kerusakan lingkungan. Oh, judulnya berarti ini tentang kerusakan lingkungan. Nah, gitu ya. Kemudian rencananya bagaimana membuatnya? Oh, saya mau membuatnya misalkan dengan foto saya sendiri yang sedang sedih karena lingkungannya rusak. Nah, begitu ya. Nah, ada misalkan ada foto-foto tentang bencana-bencana, longsor, banjir, kemudian kebakaran hutan dan sebagainya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu informasi penting dalam bacaan tersebut, baru kita membuat rencana bagaimana bentuk infografisnya, baru kita buat infografis. Kalau sudah ketahuan atau diketahui informasi penting, kemudian rencana membuat gambarnya bagaimana, buatlah infografis di kertas, sajikan dengan gambar tuh ya, atau warna-warna yang sesuai, jangan sampai warna-warna yang norak ya, yang tidak orang membuat tidak menarik gitu. Insya Allah siapa tahu kalian menjadi seorang desain gambar yang bagus, seorang desainer, seorang pelukis, seorang yang mampu membuat
sketsa gambar yang bagus, insya Allah kalian ya akan mendapatkan sesuatu yang lebih menarik dari apa yang kalian buat tentang infografis. Oke, baik. Nah, ini baru contohnya ya. Contoh infografis. Lihat di sini. Judulnya jelas, mencegah demam berdarah. Tuh ada gambar nyamuknya. Mencegah demam berdarah dengan 3M+. Tuh, lihat. Nah, di sini ada semacam pengertian dulu. Misalkan kita mencegah longsor, mencegah kerusakan bumi. Nah, atau mencegah banjir. Nah, harus ada dulu apa itu banjir. Nah, di sini apa itu demam berdarah atau DBD? DBD adalah demam yang diikuti dengan pendarahan. Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi orang akan tahu, oh banjir adalah apa? Silahkan. Kalau misalkan tentang banjir, ada pengertian dulu. DBD ini kan mencegah demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah. Nah kalian juga buat. Nah kalau di sini tulisannya di atasnya kalian boleh dimanapun. Yang penting menarik. Ya. Dengan 3M. Nah, ya. 1. Menguras kamar mandi. 2. Menutup tempat penampungan air. 3. Mengubur barang bekas. Plusnya menghindari gigitan nyamuk. Nah ini merupakan contoh infografis. Sebagai contoh ya, sekarang lagi COVID-19 ada itu dengan 3M kan, mencuci tangan, kemudian memakai masker, lalu menjaga jarak. Tuh kan kalian sering temukan itu kan ya. Nah itu pun contoh infografis. Nah, mencegah COVID 1 ini, 2 ini, di jalan-jalan banyak ditemukan, bahkan di handphone kita juga sering masuk tentang infografis ya, tentang COVID-19 ini. Oke. Boleh kalian buat sendiri, silahkan. Pak Opik, boleh ditempel nggak gambarnya? Boleh ya? Ya boleh. Ya boleh ditempel. Ya, ya, ya. Oke, baik. Nah, ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian. Oke, di sini ada contoh infografis, boleh kalian temukan informasi dari infografis ini. Jadi di sini ada sebuah infografis. Ini tuh menceritakan tentang apa? Coba, ya, lihat di gambar payung. Tips sehat di musim hujan. Nah, ini contoh ya, tips sehat musim hujan. Berarti ini menceritakan tentang cara-cara sehat ketika musim hujan. Ada apa aja informasinya? Jadi informasinya, 1. Menjaga pola makan. 2. Olahraga. Nah, coba lihat ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah contoh infografis. Informasi yang didapatkan dari sebuah gambar-gambar yang menarik. Oke? Coba lihat. Yang pertama, jaga pola makan. Tuh, lihat ya. Tuh. Berdasarkan pedoman gizi Kementerian Kesehatan RI, sarapan dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian ya. Coba di sini orang akan membacanya lebih menarik ketika melihat ini. Beda dengan hanya tulisan saja yang monoton, akhirnya orang nggak senang membacanya. Tapi kalau dari ada gambar-gambarnya, orang akan penasaran ya. Oke, jadi sekali lagi informasi yang didapatkan dari infografis ini kita bisa memahami dan orang akan cepat
memahami apa yang dia lihatnya karena gambar-gambarnya menarik ya. Oke, sekali lagi infografis itu menyajikan informasi dalam bentuk gambar-gambar yang menarik disertai ada tulisan-tulisannya, disertai ada data-datanya ya. Dan perlu diketahui bahwa jenis-jenis infografis ini banyak. Ada yang mengatakan 11 jenis, ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk masa ke masa, ada yang berbentuk data dan sebagainya ya. Kemudian ada yang urutan kejadian, ada yang menjelaskan tentang hasil, nah dan sebagainya ya. Nah, untuk kalian bahwa secara umum saja dulu sekarang bahwa infografis itu adalah menyajikan informasi dalam bentuk gambar-gambar yang menarik agar si pembaca mudah dengan cepat memahami apa yang dia lihatnya ya. Baik anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih paham, mari kita kerjakan nih soal subtema 2 halaman 55 yang ada di buku Bu Pena 6D ya. Buatlah yang menarik, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu bagaimana cara membuatnya yang menarik ya. Jangan pakai pensil membuatnya supaya lebih bagus. Pakai kalau bisa pakai spidol dan sebagainya ya. Kalian lebih kreatif membuatnya, hasilnya pun akan lebih baik dan nilainya pun akan lebih baik ya. Baik anak-anakku sekalian, paham sampai di sini tentang infografis? Dia menyampaikan informasi dalam bentuk ilustrasi gambar dan teks ya, yang disajikan secara menarik ya, agar orang dapat memahaminya dengan cepat ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Selamat mengerjakan dengan khusyuk dan rapi. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada kedua orang tua kalian. Akhirul kalam dari Pak Opik. Nanti tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke Pak Opik ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.